Coba. Mau Ji? Merekam itu. Oh. Rekam main dulu. Tidak bisa mengakses saluran atau kunci streamer yang ditentukan. Mohon periksa kembali dan benar kunci streaming Anda. Jika sudah benar, kemungkinan Anda masalah saat menghibur ke server. Maksudnya? Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa semakin kita naik ke atas, maka semakin banyak godaan. Apakah itu godaan yang berupa sakit kepala, ya, ataupun sesuatu yang lain. Kemudian kita bisa disebut godaan satu dengan Enggak mau. tapi yang salah saya kopi dan tidak. Kopi jadi kopinya salah. Kenapa dia enak juga? Dan jadi alhamdulillah ini kita sudah masuk di pembahasan al-manfaat, pembahasan isi-isi yang tidak serupa. Ini mudah ya, karena kita sudah lalui ini kita yang pertama. Jadi ini tidak asing lagi untuk kita semua. Abid Fahri, dari Fahri, semuanya kita sudah pernah dengar. Ya, tinggal di murojaah sebenarnya. Tinggal di murojaah, kemudian tambah faidah sedikit. Sekarang dibaca terus. Saya kerja aja terus. Sudah mulai yang ini kan? Merekam itu. Merekam itu. Syekh Abdullah Ahmad Al-Fatih bin Said Al-Suniyah qala babul fa'ili fa'iluhu al-ismu al-marfu' al-madhkur qawluhu fi'luhu. Yang dimana itu bukan perkataan Syekh Abdullah Ahmad. Ya, perkataan siapa dari kota. Nah, nanti kita terlalulah menghadapi masa-masa pernikahan. Jadi beliaunya jadi kata beliau, "Qala babu al-fa'il." Babu al-fa'il yang dikasih judul yang dikasih oleh Syekh. Bab tentang fa'il ada pun yang dalam mata dalam kota itu adalah perbisaan dari Ibnu Ajurun. Nama punya dia siapa? Nama punya Ibnu Ajurun siapa? Ibnu Ajurun. Aku kan masuk Ibnu Ajurun. Lalu siapa nama punya dia? Ahmad. Ahmad. Apa? Abu Husni. Super. Ini namanya Bu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sihari. Siapa ini? Saya pengen kenal nama juluki, tapi tidak tahu saya penulis. Dibedakan ya penulis mata julukinya, namanya Abdillah Muhammad bin Daud As-Sihari. Kalau penulis Tufah, Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Sodi. Jadi kata beliau al-fa'il huwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim dikasih koma menunjukkan apa? Syarat dari fa'il itu harus isim. Bagi fa'il tidak boleh apa? Tidak boleh fi'il, harus isim.
Al-marfu di bawah lagi menunjukkan apa? Fa'il pasti dia fa'il. Tidak ada fa'il di nas. Nah, kita kembali lagi. Ada rafa itu apa? Ada berapa tandanya? Yang satu kita bahas marfu berarti tidak tahu pada rafa. Sudah lupa. Apa kata rafa? Dhamma. Apa lagi? Waw. Alif. Apa lagi? Sebut dhamma. Untuk dhamma berapa kata di situ mufrad? Yang taksir. Asal khamsah. Wa salim. Asal khamsah juga. Kalau untuk alif di situ sana apa lagi? Tinggi. Kalau yang agak besar karena jamaah muannas asal khamsah. Maksudnya kalau sebetulnya fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari sahih yang termasuk alif isnain wa jamaah dan jamaah tadi muharram. Itulah afal khamsah. Kalau panjang ini, jadi dia harus isi, kemudian harus marfu. Berarti yang namanya fa'il fa'al tidak boleh dia dinasab, tidak boleh dia ijazah. Apa ijazah? Ya sudah terlalu jauh kalau ijazah. Al-mazkur qabla fi'luhu, sampai di situ yang beliau berikan. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kalau kita harus jelasnya fi'il akhirnya yang terletak setelah fa'il. Sebelumnya harus ada fi'il madi, harus ada fi'il ma'lum. Fi'il ma'lumnya ini apakah itu dari fi'il madi ataupun fi'il mudhari? Intinya ma'lum. Sudah menjadi kaidah bahwa isim yang terletak setelah fi'il ma'lum maka dia sebagai fa'il. Dibaca. الفاعل لغة من أوجد الفعل واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله هو الاسم إله فقوله إلى آخره dia. فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف فلا يكون واحد منهما فاعلا وقوله المرفوع خرج به المنصوب والمجرور فلا يكون واحد منهما فاعلا وقول المذكور قبله فعله خرج به المبتدأ والخبر وبقية المرفوعة فإن المبتدأ مثلا اسم مرفوع لم يذكر قبله فعل bitanwin fi'lun aslan. Taib. Sampai situ dulu. Kemudian qala al-muallif aqulu, saya katakan al-fa'ilu lughatan, fa'il secara bahasa. Al-fa'ilu lughatan itu kita belum bahas lughatan, kenapa tiba-tiba mansub tanpa ada penyakit sebelumnya. Kalau kita mungkin belum belajar ini, mungkin dibaca al-fa'ilu lughatun sebagai khobar. Ya, tapi dia dibacanya situ lughatan. Nanti di mutammimah akan dijelaskan. Man aujada al-fi'lah. Fa'il secara bahasa dia adalah man, orang. Aujada al-fi'lah, yang melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan perbuatan, itu namanya fa'il. Ya. Jadi sesuatu yang melakukan sebuah pekerjaan, perbuatan, maka namanya apa? Fa'il secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, madzakarahu al-musannifu. Hunya Pak Ude sebagai apa? Madzakarahu sebagai fa? Fokus ki.
maf'ul bih atau fa'il? Baik, kalau al-musannifu fa'il, Masya Allah. Ma dzakarahu al-musannifu. Adapun secara istilah, pengertian dari fa'il itu apa yang telah disebutkan oleh penulis. Apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, huwa al-ismu ila akhirih. Yang mana itu? Itu yang di atas, di matan. Fa'il adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu pengertian secara istilah. Dia adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Itu fa'il. Sebenarnya mudah ini ya. Kalau kita sudah paham fi'il maklum, sebenarnya selesai fa'il pembahasannya. Karena kaidahnya fa'il, dia terletak setelah fi'il maklum. Kalau kita sudah paham maklum, ya sebenarnya sudah. Kemudian kata beliau faqauluhu al-ismu. Beliau mengatakan al-ismu. Di dalam pengertian itu, ketika beliau mendefinisikan al-fa'il, fa'il, beliau mengatakan apa? Al-ismu. Kharaja bihi, maka keluar dengannya al-fi'lu wal harfu. Fi'il dan huruf. Karena jenis al-kalam itu ada berapa? Ada 3. Ada isim, ada fi'il dan ada huruf. Yang namanya fa'il, dia harus isim. Berarti tidak boleh fi'il, tidak boleh pula huruf. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maka keduanya ini dia tidak boleh menjadi fa'il. Tidak akan bisa menjadi fa'il. Ya, dalam kalimat fi'ilnya ini fa'il, tidak ada. Kalau yang namanya fa'il pasti apa? Isim. Nanti isimnya terbagi menjadi 2. Ya, ketika beliau membahas nanti aqsamul fa'il, pembagian fa'il. Kalau kita kemarin contohnya terus doroba zaidun kalban, zaidun fa'il. Ya, kallamallahu Musa taklima, Allahu fa'il. Ya, khatamallahu ala qulubihim, Allahu fa'il. Kan sebenarnya mudah, jelas. Intinya di mana? Kuncinya di mana? Kita harus paham apa? Fi'il maklum. Itu intinya. Wa qauluhu al-marfu'u, dan ucapan beliau al-marfu', beliau mengatakan al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu', kharaja bihi al-mansubu wal majrur. Jadi yang namanya fa'il itu harus apa? Marfu', maka tidak boleh dia dinasab dan tidak boleh pula dijer. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka keduanya ini dia tidak akan mungkin menjadi fa'il. Ya, maksudnya fa'ilnya itu tidak boleh di mana? Diapakan? Tidak boleh dinasab. Ya, misalnya jaa Muhammadan. Ya. Doroba Muhammadan, kecuali kalau doroba Muhammadan, karena doroba memang dia fi'il muta'addi. Bisa saja dibaca doroba Muhammadan langsung. Ya, tapi terjemahnya dia telah memukul Muhammad. Wa qauluhu al-madhkuru qablahu fi'luhu, dan ucapan Ibnu Ajurum beliau mengatakan al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kharaja bihi al-mubtada wal khabar wa baqiyatul marfu'at, maka keluar dengannya pembahasan mubtada, khabar, dan semua pembahasan yang dirofa yang tersisa. Kenapa? Karena mubtada dan khabar tidak butuh fi'il. Ya, siapa lagi? Khabarnya inna butuh tidak fi'il? Tidak butuh. Isimnya kana butuh dengan fi'il? Tidak butuh dia fi'il. Ya, paham ya? Makanya khusus adalah fa'il, dan satunya nanti lagi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Panjang sekali ya, naibul fa'il. Kemudian kata beliau, fa innal mubtada'ah mathalan, bahwasanya mubtada misalnya ismun marfu'un, dia adalah isim yang dirofa. Sama-sama tidak dirofa? Sama-sama? Sama. Apa perbedaannya? Lam yadhkur qablahu fi'lun aslan. Hanya saja pada mubtada itu fi'ilnya sama sekali tidak disebutkan
sebelumnya secara asal, secara hakikat. Sampai situ tadi dibaca. Baik. مثال الفاعل قولك قام بكر وضرب محمد زيدا وقوله تعالى وجاء ربك فكل من بكر ومحمد وربك فاعل لأنه اسم مرفوع تقدمه فعله الواقع منه وهو قام وضرب وجاء فعلم مما تقدم أن فاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا مرفوعا ولا يكون إلا مؤخرا Anil fi'li. عن الفعل. Masya Allah. Berapa hari persiapan ini Pak Isa? Oh tadi pagi main futsal ke orang? Oh pulangnya. Masya Allah ya. Kata beliau mithalul fa'ili qauluka. Contoh fa'il ucapan antum, qaulu dan di sebagai apa? Khobar dari? Kalau kanya? Kaidahnya? Mantap. Qama bakrun. Yang mana fa'il di sini? Qama. Ibnatu. Ya, bukan ibnunya, kalau suaranya naubah menjadi ibnatu. Qama bakrun, mana fa'ilnya? Berarti sudah jelas. Karena memang pembahasan fa'il sekarang ya. Wa daraba Muhammadun Zaidan. Mana fa'ilnya ini? Wa qauluhu ta'ala wa jaa'a rabbuka. Mudah, enggak perlu sebut. Fa kullun min Bakrun wa Muhammadun wa rabbuka fa'ilun. Fa'ilun Hasan sebagai apa? Sebagai sebagai fa'il. Fa'ilun sebagai fa'il. Weh. Khabar dari mana mubtadanya? Mubtadanya hilang. Takdirnya hada itu. Oh kullun, Masya Allah. Li'annahu ismun marfu'un. Pak Anang ismun sebagai apa? Mantap. Khabar? Masa? Isimnya mana? Isimnya mau di? Isimnya anna. Berubah ya? Isimnya atau khabarnya? Kenapa berubah lagi? Isimnya mau? Khabar. Li'annahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu al-waqi'u min. Kata beliau setiap dari kata bakar Muhammad Rabbuk dia adalah fa'il. Karena dia adalah isim yang marfu', isim yang dirofa, yang dimana fi'ilnya itu mendahulunya. Mana fi'ilnya? Bakrun. Koma. Jadi ada fi'il sebelumnya. Ada tidak fi'il sebelumnya? Ada. Makanya nanti ada kalimat fa'ilnya itu tidak ada. Maksudnya fa'ilnya dulu baru fi'ilnya. Misalnya apa? Misalnya kita katakan apa? Zaidun ya'kulu khubzan misalnya. Bisa dipahami tanpa ditulis. Ada dua kalimat. Satu, ya'kulu Zaidun khubzan. Mau ditulis di atas atau jangan mi? Jangan ini? Tulis, tapi tidak ada spidolnya. Sudah dihilangkan sama Katsuki. Mana? Oh, hilang-hilang juga ini.
Ini ya dua kalimat. Pertama ya'kulu Zaidun khubzan. Yang kedua Zaidun ya'kulu khubzan. Sama maknanya nanti. Tapi i'rabnya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ya'kulu, apa i'rabnya itu? Fi'il mudhari. Maklum majhul? Maklum. Zaidun berarti sudah masuk tadi kaidahnya. Dia adalah al-ism al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti fi'ilnya dulu baru dia fa'ilnya. Nah, sekarang yang dibawa Zaidun ya'kulu khubzan. Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Ya'kulu fi'il mudhari. Kalau khubzan maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Makanya dia tidak langsung, kalau dia modelnya seperti itu, Zaidun ya'kulu khubzan, panjang penjelasannya. Makanya kaidahnya yang dikasih oleh penulis al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu dia disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Karena kalau ini repot. Kalau dia dulu ya isim dulu baru fi'il, ada lagi namanya mustatir takdiruhu huwa, kembali ke sebelumnya. Makanya beliau nanti jelaskan ya, kata beliau fa'ulima mimma taqaddama. Pahami ya Pak Abdurrahman? Intinya fa'il itu dia harus fi'il dulu. Itu intinya. Jangan pikir dulu ini Zaidun ya'kulu khubzan. Sebenarnya sudah ya. Zaidun mubtada, ya'kulu fi'il mudhari. Kemudian fi mahalli ya'kulu khubzan fi mahalli raf'in khabar Zaid. Khabar apa tadi kita bilang? Nah, jadi kata beliau fa'ulima. Dilanjut ya, fa'ulima mimma taqaddama. Fa'ulima, maka telah diketahui. Mimma dari kata min tambah mah. Terjemahnya telah diketahui dari apa yang telah berlalu. Annal fa'ila, bahwasanya fa'il la yakunu illa isman, dia tidak akan ada kecuali dia harus isim. Biar layarnya hilang-hilang juga. Wala yakunu illa marfu'an, dan yang namanya fa'il dia tidak akan ada kecuali dia harus di rafa. Wala yakunu illa muakharan anil fi'li, dan yang namanya fa'il dia tidak akan ada kecuali dia harus diakhirkan dari fi'ilnya. Jadi fi'il dulu susunannya, fi'il, fa'il, dan setelahnya. Maukah dia maf'ulun bi atau kata lain, i'rab lain. Jadi apa kaidahnya fa'il ini? Harus fi'il dulu, baru dia. Fi'ilnya berupa apa? Fi'ilnya berupa apa? Harus maklum. Baik itu fi'il madi maklum. Kalau fi'il madi maklum, berapa wazannya? Bukan 22 karena sudah tidak masuk fi'il mudhari. Itu 22 totalnya, kalau masuk fi'il mudhari 6. Tinggal dikurang mami. Ya itulah. Kalau fi'il mudhari maklumnya berapa? Ya 22. Mau disebut lagi? Habis waktu. Ya intinya itu. Alhamdulillah kita juga sudah belajar sorob ya. Jadi sudah mudah kalau kita mau sebutkan fi'il mudhari, fi'il madi. Semuanya, langsung semua. Ini kalau kita belum belajar sorob, ya kita mungkin yang kita tahu hanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Untuk fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Cuman itu mungkin. Tapi alhamdulillah kita sudah belajar sorob. Jadi tidak ada alasan tak? Fa'il sudah ya? Jelas? Fa'il? Iya jelas, karena kita sudah belajar di kitab pertama. Coba ini langsung kita pelajari buku. Apa itu fa'il itu? Apa itu maklum? Ya. Paham Muhammad? Abu Muhammad?
Paham? Masya Allah. Pak Ude? Iya. Pak Ude ini sama Abu Muhammad kalau belajar seperti Tanwin dan Al. Selalu berjauhan. Tapi kalau makan nasi kuning menempel, Masya Allah ya. Apalagi sebentar. Selesai fa'il. Ada persiapan tak ini? Tapi saya baca dulu ya karena berharokat ini mudah ji. Biar Pak Anang ini bisa ji. Ya, tapi biasanya yang saya perhatikan itu IHWMHN yang harokat susah baca. Iya, saya perhatikan. Yang ada harokatnya seperti ayat susah baca. Tapi kalau gundul, Masya Allah, lancar. Aqsamul fa'il, sekarang pembagian fa'il. Ya, kalau sebenarnya pembagian fa'il ini sudah juga ya di Miftah ya. Cuman beliau hanya sebutkan satu contohnya. Qala wa huwa ala qismain. Huwa kembali ke mana? Bukan, masa kembali ke penulis, masa penulis terbagi menjadi dua. Kembali ke al-fa'il. Karena ini matan sebenarnya al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini. Sebenarnya masih saling berhubung. Ya, seandainya bisa saya suruh hafal matan jurumiyah, aku suruh hafal. Ya, mulai dari al-kalamu huwa al-lafdzul murakkab sampainya ini. Sampai selesai. Iya, tapi karena saya tidak mau, cukup paham kaidah saja. Wa huwa ala qismain, fa'il terbagi menjadi dua. Zahirun wa mudmar. Yang pertama zahir, tadi yang contoh-contoh tadi kita baca, itu namanya zahir. Nampak. Langsung kita bisa tahu itu fa'il. Ya, kayak tadi contoh di atas, ya'kulu Zaidun khubzan. Nampak tidak di situ fa'ilnya? Nampak karena khubzan ada alif di akhirnya. Dan kaidahnya kalau ada alif di belakangnya pasti dibaca apa? Dibaca mansub. Wa mudmar, dan ada juga berupa domir. Domir ini terbagi nanti menjadi dua. Ada namanya domir muttasil dan ada namanya domir munfasil. Pernah dapat di Miftah ini? Pembagian domir muttasil munfasil. Yang di Miftah itu yang lewat domir hanya domir munfasil. Huwa humahum, hiya humahunna. Itu kan? Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana wa anti. Nah, misalnya. Kemudian kata beliau faz-zahiru nahwu qaulika. Pak Udek kanya sebagai apa? Kasayim-sayim ki kuliah. Faz-zahiru nahwu qaulika, kanya sebagai apa? Dapat mi? Faz-zahiru nahwu qaulika, kanya. Lama sekali. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Kata beliau, maka zahir contoh ucapan antum. Qama Zaidun, mana failnya? Zaidun. Wa yaqumu Zaidun, mana? Wa qama az-Zaidani. Ini apa tanda rafa'nya itu? Kenapa bisa? Masya Allah. Wa yaqumu az-Zaidani. Ini sama ya. Wa qama az-Zaidunah. Wa yaqumu az-Zaidunah. Wa qama ar-rijalu. Wa yaqumu ar-rijalu. Wa qamat Hindun. Kenapa pakai ta itu? Masya Allah. Wa taqumu Hindun. Kenapa pakai ta di awalnya? Kenapa pakai ta? Maksudnya, kalau tadi wa yaqumu Zaidun, yaqumu Zaidun. Ini sekarang taqumu Hindun. Karena muannas. Muzakkar. Yang mana ini? Yang mananya muannas ini? Hindun. Makanya fi'il mudhari'nya juga harus muannas pakai ta, karena kalau ya tidak nyambung. Wa qamatil hindani. Ini mudah ya, tinggal diubah ke si musanna. Wa taqumul hindani. Wa qamatil hindatu. Kalau al hindatu jama apa itu? Muannas salim. Wa taqumul hindatu. Wa qamatil hunudu.
wa taqumul hunudu. Nah, ini jamak taksir ya. Al-hunud dari Hindun. Wa taqumul hindani. Wa taqumul hunudu. Saya lompat kembali ke atas. Wa qama akhuka, kalau ini untuk apa ini asmaul? Wa yaqumu akhuka wa qama gulami. Langsung yang sembunyi harokatnya juga dijelaskan oleh beliau. Wa qama gulami wa yaqumu gulami. Apa penghalangnya itu? Sikol beri. Kalau ta'adzur otomatis bukan, karena itu huruf ya. Ya sudah pasti yang satunya. Apa bedanya al-munasabah sama thiqal? Sama-sama huruf ya akhirnya. Terus as-thiqal juga kasrah. Al-qadi. Itu kasrah juga. Al-hadi. Ya, betul tidak? Apa bedanya? Supaya antum ini bisa bedakan mana penghalangnya thiqal, mana penghalangnya al-munasabah. Saya mau tulis di atas 2. Bedakan ya, tapi tidak banyak jelaskan. Misalnya kita bilang sodi. Ya, dicari. 1 menit. Sodiki sama da'i, sama-sama ya. Ini 2 nanti ya. Ini spidolnya mau diganti. Bukan tambah tinta, ganti saja. Jangan warna biru. Warna ungu saja. Sodiki ad-da'i. Apa kira-kira bedanya? Ini kalau nanti mana amin duhuriha, mau apa? Apa yang menghalangi nampak harokatnya di belakang? Ini sama-sama tersembunyi harokatnya ini. Sama-sama. Tapi apa yang membedakan nanti kalau kita ditanya apa penghalangnya? Mau bilang apa? Mau bilang astikol? Mau bilang al-munasabah? Karena sudah pasti ini bukan at-ta'adzur ya. Karena at-ta'adzur itu khusus apa? Alif akhirnya. Kalau ini ya, sama-sama ya. Pak Isa. Kira-kira apa Pak Isa pembedanya? Iya. Coba teliti itu. Bukan deskripsi ini. Sodiki semacam. Iya, semua orang tahu ianya yang mutakallim, tapi bagaimana cara tak membedakan? Pura-pura mungkin saja tidak tahu itu ianya yang mutakallim. Artinya jadi juga karena kita belum tahu artinya ini di atas. Dengan yang mutakallim. Iya, kalau sodiki bersama dengan ya apa namanya? Bisa juga kalau melihat dari artinya. Kiasi. Panang, pahamkah? Jadi cara menentukannya mudah. Dia ya asli atau ya tambahan. Mudah. Yang mana kira-kira di atas itu ya asli ya tambahan? Kalau sodiki ya tambahan atau ya asli? Kalau sodiki ya da'i asli. Caranya bagaimana? Coba dihilangkan huruf ianya. Berpengaruh tidak pada kata tersebut kalau hilang katanya, hilang huruf ianya? Coba sodiki, hilangkan ianya. Ada maknanya? Ada. Kembali sodikun, sahabat. Ad-da'i, hilang ianya. Ada? Bisa? 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 Sama al-qadi, hilangkan ianya. Bisa? Pak Irwan bicara juga. Mau ku dengar suara tak? Pakai masker kini? Iya itu makanya jangan sembarang screenshot. Itu ya, hilangkan huruf ianya kalau mau ditahu. Seperti tadi ini contohnya wa qoma gulami. Ya, ianya dihilangkan, gulam kembali ke asal wa qoma gulamun. Kembali ke asal gulamun. Jadi asalnya di sini sebenarnya gulamui. Asalnya gulamui. Karena kan dia fa'il ya. Asalnya apa? Bacanya
mui asalnya gulamui. Wa yakumu gulamui asalnya. Tapi karena penyesuaian ya cocoknya dengan siapa? Kasrah, maka dia diubah menjadi kasrah sehingga mudah diucapkan, ringan diucapkan. Wa qama gulami, ya wa yakumu gulami wa ma asbah dzalika, dan apa yang semisal dengan hal tersebut. Ini zahir mudah ya. Wal mutmaru itsna asyara, dan yang domir itu ada 12. Nahwu qaulika, ini yang sudah hafal dorobtu, doroba, dorobu. Saya sudah hafal itu? Nah, ini kembali di sini. Dorobtu wa dorobna. Kalau dorobtu mana failnya? Tu. Wa dorobna. Nah, wa dorobta, wa dorobti, wa dorobtuma. Salah, satu saja. Failnya tu. Ma menunjukkan dua. Paham ya? Ma yang dipanjangkan menunjukkan dia pelakunya apa? Ada dua jumlahnya. Tapi failnya mana? Tu saja. Wa darabtum, ini tu juga. Kalau mimnya apa? Sukun. Mimnya sukun. Menunjukkan apa? Jamak. Wa darabtunna. Yang mana ini? Tu juga. Nunnya itu nun apa? Menunjukkan dia apa? Jamak muannas. Kenapa ada jamak lah? Jamak muannas. Paisa. Kita nanti ini baca sebentar. Harus kita tahu. Jangan sampai tidak tahu alasannya. Darabtunna. Nun apa itu namanya situ? Nun niswah? Rapli. Akatsuki? Iya, bening. Coba wa doroba. Doroba mana failnya? Iya, failnya mana? Takdirnya? Iya. Menurut tak yang kita dengar apa? Doroba. Pendengaran itu bagaimana? Apa itu kita tanda di atas itu? Belum di situ. Hilang-hilang kita juga itu. Kalau dorobat di tata nisnya ya. Ya. Kalau doroba apa? Alif apa namanya di situ? Alif tasniyah. Wa darabu. Ini yang mana failnya? Alif juga ya? Apa pale? Oh, apa namanya? Apa? Wa darabna. Nahnu. Untuk perempuan ini. Iya, betul. Kalau kita yang bilang. Iya. Dibaca ya. Paisa. Belum pijar 9, Dik. Nah, bisa selesai ini fa'il. Dibaca semua ini. قال الشيخ يقول الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر أو ظاهر وهو ما دل على معناه بلا قرينة Bila korinatin, coba kita teliti baik-baik. Bila korina, ada isim nakiro terletak setelah la. Teliti baik-baik. Kira-kira apa Pak bacanya? Masih ingat Ki? Adalah, ada kita latih di situ dilihat lah. Adalah kan setelahnya nakiro atau ma'rifah? Nakiro, kira-kira dibaca apa? Dia semisal dengan la ma'bud bihaqqin illallah.
Ah, mau baca apa itu korinanya? Bila kori tanpa tanwin, korinata. Sebagai apa itu kira-kira? Ah, isimnya lah. Kemudian dibaca lagi. ومضمر وهو ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. Gibah ya. Masya Allah. Ini pas sapri ini gibah. Akulu al-fa'ilu yanqasimu ila kismaini. Nah, ini susunannya ini seperti ini. Yang tadi baru-baru kita bahas fa'il, yang namanya fa'il harus dulu fi'ilnya baru fa'ilnya. Kalau ini susunannya beda nanti. Al-fa'il mubtada yanqasimu fi'il. Fa'ilnya mana? Takdirnya huwa, kembali ke fa'il. Al-fa'ilu yanqasimu ila kismaini. Fa'il terbagi. Wazan apa ini yanqasimu? Hah? Wazan apa? Mulai dari infa'ala, berarti inqasama yanqasimu. Jadi ayat kalau kita sudah belajar sorob bisa dibaca semua. Ila kismain, terbagi menjadi dua bagian. Zahirun, ini yang pertama. Ada yang zahir. Apa itu zahir? Wa huwa ma yadullu ala ma'nahu bila qarinah. Dia adalah apa yang menunjukkan atas makna sebagai fa'il tanpa adanya qarinah, tanpa adanya indikasi, bukti. Seperti contoh yang di atas tadi, qoma zaidun. Bisa tidak kita langsung tunjuk zaidun fa'il? Bisa? Bisa. Tanpa ada namanya berlama-lama di situ. Ya, tanpa ada indikasi. Ya. Intinya kita paham apa? Kaidahnya. Wa mutmar, kalau mutmar ini harus lagi. Karena dia domir itu ada banyak domir. Wa huwa ma dalla ala ma'nahu biqarinah. Dia adalah apa yang menunjukkan atas makna sebagai fa'il biqarinati takallumin. Apakah indikasinya itu domirnya berupa takallum? Kira-kira kalau domir takallum saya tanya apa saja? Tahu takallum? Orang yang berbicara. Kalau bahasa Indonesia kata orang pertama. Kira-kira yang mana di situ masuk? Ana sama nahnu. Au khitabin, yang diajak berbicara. Siapa ini? Yang mana ini? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Au ghaibah, orang ketiga. Tidak ada di situ di tempat, digosipi. Berarti yang mana? Huwa, humahum, hiya, humahunna. Jadi perlu ada bukti lagi dia. Kita harus bedakan ini domir takallum. Kalau zohir tadi tidak, langsung saja, oh ini fa'ilnya. Ya, makanya nanti pembahasannya ini zohir itu pendek sekali. Yang membuat panjang pembahasan fa'il ini apa? Pembahasannya domir. Kenapa? Karena akan dijelaskan satu-satu maknanya. Ya, kalau zohir mudah ya. Mudah. Yang nampak itu mudah. Makanya kalau ada sesuatu yang kita inginkan, nampakkan saja, jangan sembunyi-sembunyi dari istri. Nah. Dibaca lagi. Itu jamaannya di mimnya di fathah atau tidak? Au mimnya disukun di fathah. Disukun jam'an. Karena saya dengar tadi jama'annya. Atau saya salah dengar? Kurang bagus mic-nya. Iya, mic-nya salah pas bi. Diganti nanti.
Mudah ya? Dibaca lagi, selesaikan. فمثال الظاهر المثنى مع المادي قولك أقبل محمدان والزينبتان ومع المضارع قولك يقبل محمدان والزينبيان Susah ya kalau berharokat nih. والزينبتان Nah, kalau yang gundul lancar. Terus ومثال الظاهر az-zahiru atau az-zahiri? ومثال الظاهر المجموع مع المادي قولك سافر العاملون والزيود والهندات ومع المضارع قولك يسافر العاملون والزيود والهندات Lagi. وسواء كانت ضمة Ad-dhammatu قامت kanat ضمة ظاهرة tan كما تقدم أو مقدرا muqaddaratan, ada tannya. أو مقدرة نحو فاز الفتى والقاضي وغلام ويفوز الفتى والقاضي وغلام Baca lagi. فالفاعل في جميع هذه الأمثلة في هذه أمثلة وفي أمثلة المصنف وهي 20 مثالا 10 مع الماضي و10 مع المضارع اسم ظاهر والفاعل Sudah sampai situ. Masya Allah. Faz-zahiru yarfa'uhu al-madi wal mudari. Kata beliau yang zahir dia itu berupa apa? Yang merofa dia adalah fi'il madi dan fi'il mudari. Kenapa tidak ada amar? Berapa jenis fi'il? 3, madi, mudhari dan amr. Disebutkan di sini hanya 2, madi dan mudhari. Karena kaidahnya fi'il amr itu dia itu sudah ada fa'il yang bersama dengan dirinya. Kita bilang uktub. Kita tidak usah uktub Zaidun. Salah kalimatnya. Ya, uktub ad-darsu misalnya. Salah kalimatnya. Tapi apa? Uktub ad-darsah. Karena yang namanya amr sudah otomatis ada apanya? Sudah ada fa'ilnya. Ya, kalau uktub berarti takdirnya apa? Anta. Takdirnya anta. Huwa. Mufradan, apakah fa'ilnya itu berupa mufrad? Kana atau muthanna, atau dia musanna, atau dia jama'? Kemudian apakah dia mudzakkar atau muannats? Jadi fa'il ya luas. Fa mithalu dzahiri al-mufrad ma'al al-madi qaulukah. Contoh yang nampak berupa mufrad bersama fi'il madi ucapan antum. Hadara Ahmad wa Fatimah. Mana fa'ilnya? Ahmadu dengan Fatimah. Wa ma'al mudhari qaulukah, dan bersama fi'il mudhari ucapan antum yahduru Ahmad wa Fatimah. Mana? Jadi Ahmadu untuk mudzakarnya, Fatimah untuk muannatsnya. Wa mithalu adh-dhahiri al-mutsanna ma'a al-madi qaulukah, contoh yang zahir berupa isim mutsanna bersama fi'il madinya ucapan antum aqbala al-muhammadani waz-zainabatani. Yang mana ini? Wa ma'al mudhari qauluka yuqbilu al-muhammadani waz-zainabatani. Ini mudah ya. Wa mithalu adh-dhahiri al-majmu'i ma'a al-madi qauluka, contoh zahir berupa majmu', berupa jama' bersama fi'il madinya qauluka safara al-amiluna. Jama' apa itu? Waz-zuyudu. Ini jama' taksir itu. Wal hindatu. Ini
langsung semua 3 jamak dibahas. Ini kelebihan buku ya. Jadi semuanya satu kali contoh, mencakup semua. Wa ma'al mudhari qauluka bersama fil mudhari'nya ucapan antum yusafiru al-amiluna waz-zuyud wal hindatu. Al-amiluna sampai wal hindatu. Wa sawa'un kanatid dhammatu zahiratan kama taqaddama. Sama saja apakah dhammanya itu nampak sebagaimana yang telah berlalu, au muqaddaratan ataukah dia tersembunyi. Faza al-fata, dhamma muqaddar, penghalangnya. Kenapa ta'dzur? Wal qadi ini penghalangnya apa? Al-munasabah. Athiqal, takdirnya ini wal qadiyu ya, yu tapi berat ya, dari kasrah ke dhammah. Wa gulami, kalau ini munasabah, kalau ini asalnya apa? Gula mui, asalnya mimnya itu di dhammah, mui. Wa yafuzu al-fata wal qadi wa gulami, ini sama contohnya. Fal fa'ilu fi jami'i hadhihi al-amthilati wa fi amthilati al-musannifi wa hiya 20 mithalan, ashratun ma'a al-madi wa ashratun ma'al mudhari'i ismun zahirun. Ahwatnya kalau dijawab semua ini kita cukupkan. Ima saja ya. Al-fa'ilu i'rabnya sudah tidak ada di belakang. Al-fa'ilu fi jami'i hadhihi. Kalau salah satu kita lanjut ya. Jam berapa sekarang? Oh, 1 menit lagi. Hadhihi isim isyarah mabniun alal kasrati fi mahalli raf'in nasbin aw jarrin, fi mahalli jaz fi mahalli apa? Terlalu lama berpikir. Al-amsilahnya tadi dibaca apa? Sudah tahu. Berarti hadhihi fi mahalli taib mudafun ilaihi. Al-amsilatinya wa fi amthilati al-musannifi wa hiya 20 mithalan apa? Hal, satu salah ya, bukan. Qaidahnya isim mansub yang terletak setelah bilangan apa? Tamyiz. Ya, misalnya begitu. Misalnya sebentar ya contohnya, saya tutup dulu sebentar. Asyratun ma'al madi, 10 bersama fi'il madi contohnya tadi. Wa asyratun ma'al mudhari, dan 10 juga bersama fi'il mudhari. Mau hitung ya? Hitung sebentar kalau saya tutup ya. Itu ismun zahir. Semuanya itu adalah isim zahir. Jadi tadi misalan itu sebagai tamyiz. Qaidahnya isim mansub yang terletak setelah bilangan. Bilangan, takaran, ukuran dan yang semisalnya. Ya, tamyiz berupa apa? Mufrad atau jumlah. Ana lupa pembahasan tamyiz ini. Tamyiz berupa mufrad. Ya, sama kalau kita bilang malaktu tis'ina qalaman. Ya, misalnya. Bagaimana lanjut lagi? Cukup dulu ya. Capek Pak Isa. Berarti hari Rabu dibaca oleh Pak Abdurrahman. Kalau tidak datang Pak Abdurrahman, cadangannya Pak Irwan.
Hah? 2 kali nanti dia double ki langsung. Oh langsung mi. Oh bapulah memang bedek mic-nya. Jadi kalau kita baca di situ terdengar ki di sini. Oh muroja jiki. Kita cukupkan dulu ya. Capek saya lihat Ibnu. Merah matanya Ibnu saya lihat. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.